Nah, kebetulan di Gerobokan ini kita kesulitan mencari sponsor-sponsor, kesulitan. Walaupun sebetulnya nama Persipur sangat disegani waktu itu. Mungkin Pungkok ini Pak habis ini Pak. Bu Bupati ini sebetulnya juga sudah berupaya ini. Tapi memang dari perusahaan di sini itu perusahaan besar pernah kita mintai masukkan proposal ya cuma bantu berapa 1 juta atau berapa. Halo, kembali bersama Edi Selalu di Hati. Beli roti di Prodadi harganya murah sekali. Gak nyambung ya. Di sebelah kiri saya ada Bapak Haji Nurwibowo. Beliau adalah Ketua Askap PSSI Kabupaten Gerobokan dan juga terakhir menjabat sebagai manajer Persipur. Selamat siang Pak Bowo. Selamat siang. Salam olahraga. Salam olahraga, salam sehat. Ya, Pak Bowo, ini beberapa edisi channel kami kan membahas tentang sepak bola karena masyarakat Gerobokan begitu banyak mencintai sepak bola dan sepak bola kita ketahui bahwa itu olahraga masyarakat. Betul. Nah, berkaitan dengan Persipur Pak Bowo. Nah, Pak Bowo terakhir kan masyarakat itu taunya Persipur gagal kan karena kita pernah mengalami kejayaan di beberapa tahun yang lalu dengan Persipur. Bahkan sampai kemarin itu sampai ada tulisan-tulisan mengecam lah bahasanya, mengecam saya. Ya, Nurwibowo walk out kan kayak. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi begini, kalau Persipur ini sebetulnya di awal bukan tanggung jawab saya. Kan gitu, karena sudah 4-5 tahun mungkin itu bukan di bawah pengelolaan saya. Saya selaku Ketua Askap Kabupaten Gerobokan. Nah, Askap ini memang tujuannya untuk pembinaan sepak bola internal di Kabupaten Gerobokan. Pembinaan. Pembinaan. Kalau Persipur ini kan semi profesional itu. Semi profesional di bawah kendali dari PSSI langsung kan. Tapi kalau Askap ini di bawah KONI, Kabupaten Gerobokan kan seperti itu. Nah, disinilah pada miss mungkin dari masyarakat khususnya dalam memahami posisi Persipur. Nah, kalau Persipur Purwodadi ini sebetulnya untuk ketua umum et officio itu ada di tangan bupati. Siapapun Bupati Gerobokan itulah yang menjadi ketua umum Persipur. Berlaku seluruh Indonesia ya ketika tidak. Di Gerobokan. Di Gerobokan. Ya, di Gerobokan itu seperti itu. Bahkan saya juga menangani Persipur mulai tahun 2005. 2005 saya sudah masuk selaku ketua harian Persipur, ketua umumnya Pak Bupati Agus Supriyanto. Oh, berarti ketua umum tetap ex officio Bupati itu tahun 2005. Nah, di SKB waktu itu kongresnya Persipur. Nah, disinilah berjalan terus sampai pergantian bupati ada Pak Bambang Pujiono. Saya masih menjabat selaku manajer menggantikan Joni. Nah, pada saat itu ada Joni karena Joni secara kesehatan tidak memenuhi, akhirnya diserahkan ke saya. Itu kalau tidak salah mulai tahun 2007-2008. Sebagai manajer ya? Selaku manajer. Ya, ketua umum tetap Pak Bupati. Gitu. Nah, perjalanan lagi di tahun 2016, saya sepakat dengan Pak Bupati karena ada aturan bahwa pejabat negara tidak boleh memegang di olahraga. Saya dengan Pak Bambang Pujiono mengundurkan diri. Jadi ketua umum waktu itu. Nah, disitulah diserahkan oleh Pak Mulyadi selaku ketua umum Persipur, direktur PDAM. Pak Mulyadi. Terus kompetisi berjalan setahun, Pak Mulyadi diganti oleh Pak Adi Setiawan. Pak Adi Setiawan. Direktur PDAM juga. Nah, terus ada masalah-masalah itu, mohon maaf kalau boleh kita flashback ke belakang, ada kerusuhan penonton di Godong dan lain-lain. Itu akhirnya Pak Bambang Pujiono memberikan manajer ke saya lagi. Kembali ke Pak lagi. Waktu itu saya tangani bertiga, saya,
Pak Dondot, ya. sama Pak Budi Susilo, ya, almarhum. Nah, setahun berikutnya saya jadi ketua ASKAP, ya. Tahun 2017 kalau tidak salah, itu dipegang Pak Dondot sama Pak Budi Susilo. Ya. Nah, kan itu manajernya, ya. Itu berdua, pokoknya tak serahkan berdua, walaupun saya mengikuti terus proses Persipolnya, saya mengikuti. Nah, setelah itu kan vakum itu, ya. Persipur karena ada pandemi. Nah, kan itu. Nah, tahun 2021 kemarin, ya. Itu kan Persipur masih menjadi miliknya Ketua Umum Bupati Grobogan. Ya. Posisi saya sudah tidak ada di Persipur karena mulai tahun 2017 itu sudah dipegang sama Mas Dondot. Nah, terus setahun sempat dipegang sama Pak Suryadi, almarhum Tawangharjo. Oh ya, ya. Nah, itu manajernya Pak Suryadi. Gitu. Saya tidak mengikuti sama sekali gitu. Nah, saya sudah tidak tahu perjalanan Persipur ini bagaimana. Setelah selesai kompetisi Pak Suryadi tidak laporan atau apa, saya tidak tahu. Nah, setelah perjalanan ini 2021 ada surat dari Asprof akan diadakan kompetisi Liga 3. Liga 3 setelah vakum ya. Setelah vakum karena pandemi kan. Ya. Nah, Liga 3 ini surat diserahkan melalui ASKAP PSSI Kabupaten Grobogan. Ya. Nah, di sini karena PSSI bukan ASKAP, tidak punya wewenang menangani Persipur, surat ini saya serahkan kepada Ibu Bupati selaku Ketua Umum Persipur. Ya. Nah, waktu itu saya laporkan juga ke Pak Sekda. Ini Pak Sekda ada surat. Akhirnya Ibu Bupati mungkin karena waktunya mepet dan mohon maaf mungkin juga tidak ada anggaran, Persipur ini diserahkan kepada saya selaku Ketua ASKAP. Ya. 1 hari menjelang penutupan pendaftaran. Oh iya. Kompetisi. Karena saya ini dulu pernah membawa Persipur katakanlah berdarah-darah sampai bisa dikenal keluar. Kalau sampai pada saat itu tidak mendaftar, nanti Persipur tidak boleh melakukan kegiatan apapun dengan persepak bolaan yang ada di Jawa Tengah. Waktu itu surat saya serahkan dikembalikan ke saya resmi. Jadi Ibu Bupati selaku Ketua Umum Persipur menyerahkan kepada Ketua ASKAP Kabupaten PSSI Kabupaten Grobogan. Dan mau tidak mau jenengan terima kan gitu. Harus saya terima. Ya. Karena juga ada desaan dari supporter. Ya. Kok Persipur tidak ada? Kan itu sudah terilis itu. Ya. Kok Persipur tidak ada? Gitu. Akhirnya ya kita kirim, saya rembukan dengan Mas Mintono. Ini gimana Mas Mintono? Karena kita tidak punya pemain, kan itu. Bagaimana kalau pemain Porprov yang disiapkan untuk Porprov ini kita ikutkan untuk mengikuti Liga 3 atas nama Persipur. Sekalian kita memakai tim ini untuk uji coba. Akhirnya tak tanya kesiapannya, Mas Mintono selaku pelatih siap, kita daftarkan seketika itu karena 1 hari menjelang penutupan. Kita daftar, kita bayar 15 juta pendaftarannya, akhirnya kita daftar. Nah, disinilah kesiapan tim yang kita persiapkan untuk Porprov kita ikutkan ke Liga 3. Dan mungkin, mohon maaf, kalau kita gagal dan kita kalah sudah kita prediksi, Pak. Karena apa? Mungkin dari teman-teman supporter ataupun penggemar sepak bola yang selaku penikmat supporter ini belum memahami secara penuh mengenai regulasi Liga 3. Karena apa? Liga 3 ini di bawah batasan usia 23 tahun. Nah, yang kita kirim persiapan Porprov ini 19 tahun, Pak, timnya, usianya. Jadi usianya jaraknya di sana 23 tahun, sudah berpengalaman. Kita pemain-pemain yang diambilkan dari kompetisi lokal yang kita persiapkan untuk Porprov. Karena kita kan hanya yang penting sekalian uji coba. Berarti kan kegagalan ini diantaranya faktor ketidaksiapan. Karena memang kita tidak menyiapkan Persipur dan ini bukan tanggung jawab saya untuk mempersiapkan Persipur, Pak. Gitu. Karena saya tidak bertanggung jawab dengan tim Persipur ini. Gitu. Berarti untuk ke depan, Pak,
apakah Persipur ini bisa bangkit lagi atau seperti apa, Pak? Ya saya tidak, ya mestinya bisa, tapi kan saya kembalikan ke Ibu Bupati lagi. Sebagai ketua umum selaku ketua umum, karena ini kan saya tidak tahu diserahkan ke saya ini selamanya atau hanya 1 tahun ini karena waktunya mendesak dalam hal persiapan. Saya tidak tahu. Karena apa? Persipur ini kalau tidak disiapkan betul secara pendanaan yang kuat, juga akan sama hasilnya. Gitu. Jadi kan sepak bola ini kan ada 3 sebetulnya aspeknya. Itu 1 pendanaan, yang kedua kompetisi harus rutin, yang ketiga infrastruktur. Ya. Kita saja mohon maaf ini kalau kita lihat lapangan Krida Bakti yang ada di sini, itu sudah tidak layak dipakai Pak untuk main sepak bola. Ini kan infrastruktur ini kita tidak mumpuni dalam hal persiapan ini. Oke. Gitu. Nah, terus Pak, apa untuk status Persipur sendiri ini masih statusnya dengan kegagalan kemarin, apakah masih sebagai peserta Liga 3? Tetap. Karena Liga 3 ini kan kasta yang terendah gitu. Liga 3 ini. Jadi tetap kita masih antar daerah-daerah, nanti biasanya dibagi pool ya, daerah sekitar lah. Ya sekitar. Mungkin kalau level kita ini ya tetap Kendal, Jepara, Kudus, Pati ya seperti itu. Gitu. Nanti lolos yang gitu. Terus berarti kembali ke ASKAP, Pak. Bapak sebagai ketua ASKAP PSSI. Sejauh mana untuk pembinaan prestasi ya dalam ini pembinaan prestasi di skup Kabupaten Grobogan yang sudah dilakukan apa saja? Ya kalau di ASKAP ini kan ada beberapa program yang tujuan utama ASKAP ini adalah pembinaan. Nah, pembinaan ini mestinya kan dari usia per usia sepak bola itu. Nah, sementara ini yang kita lakukan rutin tiap tahun itu adalah turnamen usia dini. Jadi usia 10, 11, 12. Ini usia lapangan separuh. Ya, jadi pemain 7 orang ini. Nah, ini di semua tim yang ikut divisi utama, kita wajibkan mempunyai klub SSB. Jadi kita wajibkan supaya apa? Klub ini tidak kehabisan pemain. Karena SSB ini menjadikan bank pemain untuk klub tersebut sebetulnya. Walaupun nanti bisa pindah dengan rekomendasi ASKAP. Oh, gitu. Jadi atlet di SSB sini pindah diambil klub lain. Nah, ini harus ada rekomendasi dari ASKAP. Ini kan sebetulnya kalau profesional betul, nah, kalau ada pemain yang di SSB bagus, seperti yang di Eropa atau di mana itu, kan dia sudah dikontrak dengan klub lain. Nah, misalnya Lemesia Barcelona, di usia yang masih 10 tahun dikontrak oleh Manchester United. Ini kan juga mendapatkan uang kontrak yang sangat besar. Harusnya seperti itu dalam hal pembinaan sepak bola secara profesional. Tapi kan kita belum menuju ke sana. Nah, ini usia dini ini setiap tahun kita adakan 3 kali. Setahun 3 kali. Nah, ini kita anggarkan. Jadi yang dimaksud mungkin teman-teman Persipur dapat anggaran, itu tidak ada, Pak. 0 rupiah. Yang dapat anggaran itu ASKAP Kabupaten Grobogan. Betul. Untuk Liga 3 ya tadi ya Persipur. Itu sebenarnya bisa nggak dianggarkan lewat APBD? Kalau Liga 3 bisa. Tapi bisa, kan harus ketua umum yang mengajukan, yang menganggarkan, yang ngerap. Nah, jadi kan urut-urutannya sebetulnya itu ketua umum Persipur nanti membentuk manajemen Persipur. Nah, manajemen Persipur ini yang membuat ini nanti ketua umum. Ketua manajernya nanti siapa, sekretarisnya siapa, ini ketua umum yang membuat manajemen ini. Lah manajer inilah nanti yang akan memilih tim pelatih. Pelatihnya siapa, asistennya siapa, mesurnya siapa, pembantu umumnya siapa, ini manajer gitu. Gitu. Berarti kalau untuk regulasi Pak, kenapa tadi kan tidak mencakup semua Indonesia, seluruh Indonesia hanya di Grobogan. Kenapa kok awal-awalnya seperti apa kok Bupati jadi ketua Persipur ex officio, itu regulasinya sejauh mana? Itu rapat di Persipur pada saat tahun 2005 dan saya juga tidak tahu waktu itu. Nah, pada saat rapat di SKB waktu itu memutuskan bahwa ex officio ketua umum Persipur. Pada saat 2005 kan belum ada ASKAP. Kan hanya Persipur itu. Nah,
setelah itu saya diundang oleh Pak Agus selaku ketua umum, ex officio, saya diundang, saya dijadikan ketua harian Persipur. Nah, terus rapat di tempatnya Pak Agus, membentuk manajemen Persipur, menunjuk Om Joni inilah selaku manajer Persipur. Ya. Memungkinkan tidak Pak ketika regulasi itu dirubah, maksudnya Persipur bisa dimiliki oleh pengusaha di Grobogan, diambil alih, di take over. Nah, ini menarik pertanyaan ini ya. Menariknya begini. Di PSSI itu kan pernah terjadi dualisme. Kan gitu. Ada yang Pak Lanyala Mataliti itu sama yang satunya Nurdin Halid kalau tidak salah ya. Saya lupa itu. Saya juga mengikuti dua-duanya. Kongres PSSI itu ada yang di Ancol, selang sehari di Palangkaraya. Nah, di situ terjadi perubahan aturan di PSSI, saya tidak tahu, yang divisi waktu itu liga apa itu 1 atau 2 itu harus berbentuk perusahaan. 1-2 ya? Ya, betul. Tapi kalau yang liga 3 itu masih dianggap amatir, jadi profesional dan amatir. Nah, pada saat tahun itu penentuan regulasi yang baru PSSI, Persipur ada di Liga 2. Nah, di Liga 2 ini sudah dianggap profesional. Dianggar oleh APBD tidak boleh. Akhirnya dibentuklah PT ini. Nah, PT ini ya, direkturnya Persipur ini, Mbah Marno itu, almarhum. Mbah Marno almarhum. Sekretarisnya Pak Adi Setiawan. Itu ada PT, Pak. PT yang mempunyai Persipur itu dimiliki oleh PT tersebut pada saat itu, gitu. Nah, waktu itu masih Pak Bambang Pujiono. Nah, sekarang sudah ke Liga 3 lagi, kembali ke ex officio lagi Bupati Grobogan, gitu. Jadi kalau pertanyaannya boleh enggak? Loh, boleh. Nanti kalau sudah naik ke divisi 2, ke divisi 3, boleh dimiliki secara perusahaan atau perorangan. Seperti contoh Raffi Ahmad membeli Cilegon. Nah, ini kan udah divisi 2. Terus Atta Halilintar memiliki Pati. Kalau kita nanti misal kita biayai, mohon maaf ini, Bu Bupati punya katakanlah keinginan menaikkan nama Persipur ini ke jenjang nasional, naikkan dulu kita modali. Naik ke divisi 2, habis itu kita cari investor. Nah, nanti bisa terjadi seperti Pati tadi ya. Pati, Atta Halilintar atau Raffi Ahmad itu. Nah, disitulah nanti akan berbentuk PT. Gitu. Berarti kuncinya tetap APBD dulu ini ya. Kalau sekarang Bu, saya tidak menyarankan APBD, tapi harus ada model kalau tidak, Pak, ya seperti kemarin. 0 rupiah itu ya untuk bulan-bulanan lah kira-kira. Iya, Pak. Terus kemudian tadi kembali ke Liga Aska, Pak. Ini untuk tahun ini. Kemarin waktu pandemi vakum atau tetap berjalan? Tetap berjalan. Kita tetap berjalan. Jadi kompetisi ini jangan sampai berhenti. Karena kalau berhenti akan banyak pemain yang kehilangan momen pada saat dia usianya. Jadi divisi 1 Askap Grobogan ini batasan usianya 21 tahun. Divisi 2 Askap kompetisinya ini batasannya usia 19 tahun. Persipur ini 23 tahun. Sebetulnya tepat ini kalau kita naik ke divisi 2 dulu ikut, baru main, latihan 2 tahun, dia kalau nanti baik, dia bisa naik ke divisi 1. Usia 21. Keluar dari kompetisi Askap Kabupaten Grobogan, masih ada sisa 2 tahun masuk di Persipur. Kalau kita punya Persipur ini, klub yang nanti bisa ikut di kompetisi Liga Nasional. Tentunya berarti masih ada harapan Persipur itu nanti disupport oleh atlet-atlet yang hasil dari Askap PSSI. Betul, harusnya seperti itu harapan kita. Cuma kan terkait dengan masalah kualitas gitu. Oke, Pak, untuk yang dulu ketika Persipur berjaya ya kira-kira tahun-tahun 2006 ya, 2007, 2008 sampai 2011 ya. Itu kan pendanaannya seperti apa, Pak? Ketika kemarin itu bisa berjaya seperti itu dan sekarang ada hambatan itu seperti apa? Ini sebetulnya beberapa kalau supporter seperti Sping, Laskar Petir itu saya kira sudah ini, Pak. Makanya saya mengikuti konten ini dengan kemarin dari Laskar Petir itu
sangat memahami itu betul-betul supporter itu. Nah, kalau Garas kan barusan ini. Kalau dulu itu sudah ada bantuan APBD. Ya, jadi APBD itu dibolehkan untuk membantu perjalanan klub yang ada di daerah masing-masing. Nah, di situ pernah kita dapat beberapa sampai miliar kita pernah. Nah, disitulah kita lolos ke divisi 2 nasional, kita bisa memakai pemain asing. Itu pun masih boleh pakai APBD? Masih boleh APBD. Ya, kita dulu pemain asing hampir 5 pemain yang boleh dimainkan 3. Nah, kita bersaing di situ. Kita membeli pemain-pemain yang profesional, yang bagus di posisinya. Waktu itu saya sudah manajer ya waktu itu, sudah menggantikan Om Jun. Ini kita masih disegani itu posisi Persipur. Kita main di Barito, di Mitra Kukar, di Perserang Banten. Itu Persi Jember gitu. Kita sering menang di sana. Nah, di 2011 itu ada peraturan Kementerian Dalam Negeri yang melarang APBD untuk mendanai klub sepak bola. Karena itu tadi ada regulasi bahwa klub PSSI itu yang divisi 2-3 harus berbentuk badan usaha itu. Badan usaha ya, betul ya. 1-2, yang 3 yang yang 1-2, yang 3 masih berbentuk amatir. Gitu. Nah, di 2012-13 ini sudah kita cari sendiri. Nah, kebetulan di Gerobokan ini kita kesulitan mencari sponsor-sponsor, kesulitan. Walaupun sebetulnya nama Persipur sangat disegani waktu itu. Mungkin Pungkok ini Pak, habis ini Pak. Pungkok. Dan saya juga tidak tahu ya, Bu Bupati ini sebetulnya juga sudah berupaya ini. Tapi memang dari perusahaan di sini itu perusahaan besar pernah kita mintai masukkan proposal ya cuma bantu berapa 1 juta atau berapa. Untuk Liga Askap tahun ini Pak, ini dimulai kapan dan berapa klub ya yang untuk usia senior lah Kalau program sekarang ini di 2022 nanti akan kita mulai tanggal 1 Agustus. 1 Agustus. Divisi 1 dan divisi 2 itu biasanya berbarengan. Divisi 1 itu usianya 21 tahun, divisi 2 19 tahun. Hanya selisih tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Karena begitu nanti timnya divisi 2 naik, dia masih bisa membela lagi di divisi satunya. Kan ini ada promosi degradasi. Yang divisi 1 nanti yang urutan kedua dari bawah. Itu urutan 15-16 dia akan degradasi ke divisi 2. Nah, yang urutan 1-2 divisi 2 akan naik ke divisi 1. Jadi promosi degradasi ini harus kita lakukan untuk memberi semangat klub-klub supaya tidak terdegradasi. Dan juga promosi kan gitu. Nah, tanggal 1 ini kita mulai. Nah, biasanya kita mainkan itu di Stadion Krida Bakti. Untuk divisi 2 itu jamnya itu agak siang, jam 2. Nanti divisi 1 jam 4. Gitu. Masing-masing divisi ada berapa klub itu? Yang divisi 1 itu dibatasi 16 klub. 16 klub. Yang divisi 2 itu sebetulnya juga 16, tapi sekarang yang terdaftar sudah 24. Jadi banyak klub-klub yang daftar-daftar itu untuk cadangan, dan nanti untuk tahun depan akan kita ikutkan. Karena kita mulainya kan dari 16 dulu ini. Akan kita mulai tanggal 1 Agustus. Berarti yang 24 tetap diberlakukan, yang dimainkan hanya 16? Apa 24? 24. Ya, nanti akan kita ikutkan. Karena kan dia daftarnya kan baru. Setelah kita verifikasi, ada 16, sudah kita susun jadwal. Nah, klub-klub baru ini baru daftar. Nanti akan kita ikutkan di tahun berikutnya. Gitu. Dari apa yang disampaikan Askap ini kan dalam rangka pembinaan, Pak ya. Pembinaan ini kan arahnya ke prestasi. Prestasi, betul. Ini kan akan ada gelaran Porprov ini, Pak. Betul ya. Terus target Porprov sendiri seperti apa di Askap ini? Porprov ini belum ada ini ya kepastian usia ya. Jadi mungkin 2 minggu yang lalu saya WA ke Wakil Ketua Asprov Pak Edi Suyadi itu menanyakan batasan usia. Jadi usianya itu sebetulnya pakai 2001 atau 2002.
untuk Porprov ini. Itu sampai sekarang belum ada jawaban. Baru mau dirapatkan Asprov dengan KONI Jawa Tengah. Saya tidak tahu ada kendala apa, tapi sampai saat hari ini itu belum ada kepastian peserta usia untuk Porprov, pra-Porprov itu di 2001 atau 2002. Ya, untuk kalau di ASKAP sendiri untuk skuadnya itu amannya di 2001 atau 2002 nah, yang ada ini? Kita punya 24 pemain, yang 7 itu 2001, yang sisanya itu 2002 dan 2004 ada 2. Gitu. Jadi misalnya nanti kok 2002 yang kita pakai, kita masih punya sekitar 17-an lah. Nah, kita harus mencari lagi. Gitu. Tapi amannya berarti 2002. Amannya malah 2002 karena begitu 2001 melewati batas usia, yang 2002 ini masih bisa. Oh, gitu. Jadi itu kalau 2002 berarti 2001 tereliminir, tidak bisa ikut karena sudah melebihi usia. Kan itu. Dan atlet yang tersedia ini semua binaan ASKAP ya Pak? ASKAP, dari ASKAP. Ada pemain yang tidak dari klub ASKAP, tapi misalnya contoh, ada orang Gubuk, saya contohkan orang Temurejo ini, dia ikut klub di Salatiga. Nah, kita ambil karena Porprov ini acuannya KTP, bukan klub. Misalnya ada orang Penawangan yang ikut di LPP Semarang, misalnya PPLP Semarang, kok usianya masih ngejar dan dia KTP-nya Penawangan, kita ambil, kita izinkan ke PLPP. Oke, berarti untuk ASKAP sendiri yang untuk disiapkan di Porprov semuanya gerobokan ya? Gerobokan, harus ber-KTP gerobokan. Kendalanya ya lagi kembali ke pendanaan, Pak. Tapi menjadi tantangan juga, Pak. Maksudnya jadi menjadi tantangan itu ketika dengan dana yang minim, sarpras yang terbatas, bisa prestasi. Iya, win-win ya. Iya, itu. Bukan minim loh, Pak, tidak ada loh. Ada cerita gitu loh, ceritanya kan. Seperti Aris Susani kan kita nggak tahu prosesnya juga. Yang viral di Panjat Tebing kemarin kan. Kita kalau melihat grup kan kayaknya juga nggak ada kegiatan Panjat Tebing, tapi tiba-tiba kan. Betul, gitu. Dan siapa tahu nanti dari atlet-atlet ASKAP tadi yang disampaikan bahwa berlatih di Salatiga, berlatih di sana, tapi KTP sini nanti bisa menguati untuk Porprov. Nah, untuk pranya belum juga belum ada kepastian juga kapan dilaksanakan gitu pranya. Tetapi biasanya belum. Ikutnya gimana Pak? Berdasarkan wilayah karesidenan. Iya, biasanya zona karesidenan ya. Kita Kudus ya seperti itulah. Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Blora ya gitu. Nah, itu. Saya tanya daerah lain juga ya kebingungan sama karena kan saya kebetulan ketua ASKAP, juga ada grup WA itu dari Jawa Tengah, dari sepak bola Jateng itu, ya di grup itulah kita sering berkomunikasi, ya sering menanyakan kapan gitu kira-kira. Oke. Terus yang terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan harapan Pak Bowo kepada masyarakat Grobogan, terutama pecinta sepak bola berkaitan dengan Liga ASKAP ini Pak. Oh ya. Ya, harapan kami karena Liga ASKAP ini mencakup daerah sekabupaten Grobogan. Jadi klub yang mengikuti Liga Divisi 1 dan Divisi 2 ASKAP ini menyebar sekabupaten. Di kecamatan mulai Teguanu sampai ke Ngaringan, Pulau Kulon, Klambu itu ada semua. Nah, kita berharap ada bantuan, ada doa, ada dukungan yang baik dari masyarakat maupun dari pemerintah desa atau kecamatan, karena apa? Ini penting terkait dengan infrastruktur. Nah, dan alhamdulillah sekarang saya lihat lapangan-lapangan yang ada di desa ini bagus-bagus. Kalau tidak punya lapangan, bagaimana mungkin kita mau menghasilkan pemain yang baik? Karena tidak akan ada latihan, tidak akan ada prestasi di situ. Harus ada kompetisi. Kompetisi ini wajib, Pak. Olahraga tanpa kompetisi tidak ada nyawanya. Gitu. Kemudian untuk supporter juga yang supporter harus mendukung dengan baik, dengan cerdas. Selama ini aman-aman ya supporter? Alhamdulillah aman, dan juga terima kasih atas bantuan dari Polres yang selalu mengikuti untuk mengamankan proses kompetisi yang ada di Stadion Gedabakti itu. Terima kasih. Mungkin yang terakhir saya ingin menyampaikan ke supporter atau penggemar Persipur ya. Jadi saya tegaskan bahwa saya ini sudah tidak
manajer Persipur lagi, sudah tidak di dalam Persipur. Saya ketua Askap sepak bola PSSI Grobogan, iya, tapi di Persipur ini saya tidak masuk. Jadi kalau kemarin ada miss bahwa saya harus out dari Persipur, saya sudah out lah, gitu. Sudah out lama gitu. Justru saya ini dipegang, disuruh bantu, bukan saya megang Persipur. Iya Pak Bowoin, bukan Pak Bowo out. Gitu. Dan anggaran untuk Persipur, Pak, 0 rupiah, saya sampaikan 0 rupiah. Saya kira itu untuk klarifikasi saja. Siap. Terima kasih Pak Bowo. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Untuk masyarakat Grobogan, jangan lupa saksikan Liga Askap PSSI 1 Agustus. 1 Agustus di Stadion jam 2. Reda Bakri. Nanti di sana ketemu Pak Bowo juga. Siap. Ya. Ketemu Edi selalu di hati. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.